Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dedi Irawan selaku pengampu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, dan kepada teman-temanku yang salah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Khairul Farid, NPM 224300052. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir dengan judul Distributed Database Management. Nah, jadi apa sih itu database? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas apa itu database dan nanti kita akan mengetahui apa itu distributed database management. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya secara teori database adalah suatu sistem yang memproses input berupa data menjadi output, yaitu informasi yang diinginkan. Untuk memperoleh database yang handal perlu diperhatikan hal-hal seperti keamanan data, kualitas data, kemudahan akses, kemudian pengolahan data, dan kemungkinan untuk pengembangan database tersebut. Database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database management system atau disingkat sebagai DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Jaringan tersebut harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Nah, jadi itu teman-teman distributed database management. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa karakter yang dimiliki oleh distributed database management system. Nah, di sini ada 8 ya. DDBMS atau panjangan dari Distributed Database Management System mempunyai beberapa karakter. Yang pertama yaitu kumpulan dari data yang digunakan bersama yang berhubungan secara logis. Kemudian yang kedua, data dipecah-pecah menjadi sejumlah fragmen. Kemudian yang ketiga, fragmen dapat direplikasi. Kemudian yang keempat, fragmen atau replikanya dapat dialokasikan atau ditempatkan ke suatu site atau tempat. Kemudian tempat-tempat atau set dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Kemudian yang keenam, data yang terdapat pada setiap set atau tempat berada di bawah kontrol atau pengawasan dari DBMS. Kemudian yang selanjutnya, DBMS atau Database Management System yang terdapat pada setiap tempat dapat mengatur aplikasi-aplikasi lokal secara autonom. Kemudian setiap database management system berpartisipasi paling sedikit dalam sebuah aplikasi global. Nah, jadi itu ada 8 karakter yang dimiliki oleh distributed database management system. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada kelebihan. Mungkin nanti juga ada kekurangannya. Nah, jadi yang pertama kelebihan dari distributed database management itu adalah kecepatan pemrosesan query. Contohnya, jika set-set atau tempat-tempat gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, tempat lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa tempat. Kemudian yang kedua, pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa site atau tempat yang berbeda dihubungkan. Seorang pemakai yang berada pada suatu site atau tempat dapat mengakses pada tempat lain. Contohnya, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang memakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan fleksibel data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin dan salinannya dapat dihapus.
Kemudian yang selanjutnya masih kelebihan teman-teman, yaitu reliability atau availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari tempat sendiri atau mata rantai komunikasi antar site atau tempat. Kemudian yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah otonomi lokal pendistribusian sistem, mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Nah, jadi ada 5 ya kelebihan dari database management system ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Mari kita simak apa aja kekurangan dari distributed database management system. Nah, di sini ada 7 teman-teman. Yang pertama, kekurangan dari distributed database management system adalah kurangnya standar. Tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Kemudian yang kedua, biaya pemrosesan tinggi, perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar set atau tempat. Kemudian yang ketiga, perancangan basis data lebih kompleks sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronisasi dan koordinasi, kontrol terdistribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Kemudian yang keempat adalah harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Kemudian yang kelima, sulit menjaga keutuhan data. Banyaknya pengaksesan data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. Kemudian yang keenam, kurangnya standar. Tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Dan yang ketujuh adalah kurangnya pengalaman sistem. Database terdistribusi bertujuan umum atau general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan dalam sistem prototype yang dibuat untuk suatu aplikasi. Nah, jadi itu teman-teman ada 7 ya kekurangan dari distributed database management system ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.